Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat zuhur Masjid Baitus Salam Bogasari yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di siang hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat tersebut. Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. Kita tidak pernah diperintah oleh Allah untuk menghitung-hitung nikmat, tidak pernah. Tetapi justru Allah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayatnya 152, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian ingkar, kufur kepadaku. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan tersebut, yang kita rasakan pada siang hari ini adalah nikmat diberikannya kita oleh Allah kemudahan dan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga amalan yang kita lakukan di siang hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini saya diminta untuk menyampaikan tausiah singkat setelah sholat zuhur. Adapun topik yang akan kami angkat ke permukaan sifatnya adalah insidentil.
Karena kita tidak membahas satu kitab yang dibahas secara berkesinambungan, tetapi lebih mengarah kepada tematik. Adapun judul yang kami angkat pada siang hari ini adalah orang-orang yang tidak akan dapat mencium aroma wanginya surga. Orang-orang yang kelak di hari kiamat dia tidak akan pernah bisa mencium aroma wanginya surga. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami sebutkan satu persatu siapa saja mereka orang-orang yang tidak dapat mencium wanginya surga, maka perlu kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim telah berjanji kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu janji Allah? Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang kekal dan abadi yang ada di dalam surga. Bukan hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh orang-orang bertakwa yang ada di dalam surga kelak untuk menikmati semua apa saja yang mereka inginkan. Allah akan berikan. Salah satunya adalah tentunya bau aroma wangi surga. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat yang ke-16, surat An-Nahl, ayatnya ayat yang ke-31, kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, An-Nahl ayat yang ke-31. Jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anhar lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahu al-muttaqin. Allah berfirman, An-Nahl 31, yaitu surga-surga adnin yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sekarang poinnya, di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang mereka inginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Salah satu kenikmatan surga adalah mencium aroma wanginya surga. Padahal Bapak Ibu, yang namanya aroma wanginya surga itu baru bisa tercium sejarak perjalanan 70 tahun sebelum orang itu masuk ke surga. Padahal sehari di akhirat 1000 tahun. 70 tahun sebelum orang memasuki surga, dia sudah merasakan bau aroma wangi surga. Namun sayang beribu sayang, ternyata ada beberapa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka tidak mendapatkan aroma wanginya surga. Jangankan masuk ke dalam surga, wanginya tok mereka tidak dapatkan. Siapa mereka? 7 golongan manusia. Ada 7 karakteristik tipe manusia tidak dapat mencium wanginya surga. Yang pertama adalah orang yang menisbatkan nasabnya bukan kepada bapak kandungnya. Orang yang menisbatkan bin dan bintinya bukan kepada bapak kandungnya. Dalilnya nanti kami akan jelaskan, kami bacakan dulu dalilnya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis nomor 1988 dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manidda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah
wa inna rihaha la yujadu min qadri tis'ina aman aw masirati sab'ina aman. Kata Nabi, barang siapa yang mengaku sebagai seorang anak kepada selain bapak kandungnya, niscaya dia tidak akan mencium aroma wanginya surga. Padahal aroma wanginya surga benar-benar baru bisa tercium dirasakan sepanjang perjalanan 70 tahun. Penjelasannya sekarang. Bapak Ibu sekalian, untuk yang nomor satu ini, anak-anak yang menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan bapak kandungnya, itu terjadi di masyarakat kita yang sering adalah dua kasus. Kasus yang pertama adalah seorang wanita yang dinikahi oleh laki-laki. Maka setelah wanita itu menikah, tentunya di belakang namanya ternyata bukan nama ayah kandungnya, tetapi nama suaminya. Haram. Wanita bernama Farida. Farida ini memiliki ayah bernama Abdullah. Maaf kalau ada keserupaan dalam nama ya, maaf. Farida memiliki ayah bernama Abdullah, berarti Farida binti Abdullah dinikahi oleh seorang laki-laki bernama Hasan. Begitu terjadi pernikahan, di masyarakat berubah Farida Hasan. Haram. Maka nama ayah tidak boleh hilang. Dia tetap mencantumkan Farida Abdullah, bukan Farida Hasan. Haram. Lalu di masyarakat yang seringkali muncul di permukaan, wanita itu disebut nama suami, Bu Hasan, Bu Joko, Bu Bambang, bukan dengan namanya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu tidak boleh yang seperti ini. Maka dia harus mencantumkan nama orang tuanya di belakang namanya, bukan nama suami. Haram menisbatkan nasab bukan kepada bapak kandungnya. Nggak boleh. Haram, nggak dapat bau surga. Kasus yang kedua adalah kasus adopsi anak. Ketika seseorang mengadopsi seorang anak, maka tentunya ketika anak itu diambil, tidak diketahui siapa orang tua dari anak ini. Mulai kecil anak ini diasuh begitu besar, giliran menikah, barulah si bapak adopsi, bapak angkat mencantumkan namanya di belakang nama anak ini. Haram. Ketika akan dinikahkan, anak siapa ini? Bintinya diikutkan bapak adopsinya. Haram. Harus dengan bapak kandungnya. Lah kalau bapak kandungnya nggak jelas kemana, wong anak ini kita temukan tanpa kita ketahui siapa bapak ibunya, anak ini dibuang, kita temukan, tidak perlu diberi binti, tidak perlu dikasih bin. Dan yang menikahkan KUA, bapak adopsi tidak berhak menikahkan. Sebab kadang-kadang orang bermain hawa nafsu. Lawang hari iki mulai cilik tak emong, tak anggap anakku dewe. Oh gak bisa, hawa nafsu. Kita bicara hukum. Anak ini bintinya siapa? Gak jelas, gak usah dikasih binti. Yang nikahkan ulil amri, yaitu KUA. Faham sampai di sini Bapak Ibu? Lah ini sering terjadi, maka haram hukumnya. Kalau seseorang pengen mengadopsi anak, gimana? Apakah ada tata caranya? Ada, supaya anak itu seperti anak kita. Bisa. Syarat yang pertama kalau pengen mengadopsi adalah disusui anak itu dengan 5 kali penyusuan secara sempurna. 5 kali penyusuan sampai kenyang. Istilahnya kalau menurut orang itu 1 kali penyusuan sampai gumo, sampai dia mengeluarkan, sampai muntah, gumo. Ya, maka itu dihitung 1 itu. Misalnya nih, ada seorang wanita menyusui seorang anak. Anak ini bukan anaknya, dia susui supaya jadi anak susuan. Ternyata maaf dia susui dari payudara sebelah kiri. Tiba-tiba dilepas oleh ibunya, dipindah ke payudara sebelah kanan. Itu tidak dihitung 1. Nah,
Yang kedua, ketika anak ini disusui, tiba-tiba anak ini mendengar suara yang mengagetkan sehingga dia melepas ASI ibunya. Tidak dihitung satu. Sekali dia minum terus sampai gumoh, dihitung satu. Itu 5 kali. Kalau sudah 5 kali, statusnya sama kayak anak kandung. Kalau 5 kali penyusuan, sempurna statusnya. Dan itu disusui sebelum disapi, di bawah 2 tahun. Ustadz, nggak bisa menyusui, wong istri saya ini ndak hamil, istri saya ndak pernah melahirkan, maka ndak keluar ASI, tapi saya pengen mengadopsi. Apa bisa? Bisa. Cara kedua, tadi kan cara pertama. Cara kedua, ambil anak itu, maka Anda harus runding dulu sama istri Anda, pengen mengadopsi anak laki atau perempuan. Anak laki-laki, Pak Ustadz. Baik, kalau anak laki-laki, supaya anak itu nanti tumbuh dewasa, istri Anda lepas jilbab jadi mahram, halal, salaman tangan jadi halal, pergi berdua jadi halal. Caranya, carikan saudaranya istri yang sedang menyusui, susukan anak laki-laki itu ke saudaranya istri Anda, supaya statusnya dengan saudaranya istri, anak susuan, dengan istri Anda ponaan susuan, mahram, aman. Kalau besar lepas jilbab satu kamar sah, mahram. Keponakan susuan sama dia, sama saudaranya anak susuan. Terus kalau anak perempuan yang saya pinginkan, jangan cari dari istri, cari dari suami. Saudaranya suami yang sedang menyusui, susukan anak perempuan itu, sehingga ketika anak perempuan ini tumbuh dewasa, lepas jilbab, terus kemudian bergandengan tangan dengan kita, atau berduaan dalam satu kamar dengan kita, mahram, tidak boleh terjadi perkawinan karena disusui. Caranya kita susukan, jadi statusnya sama, anak susuan dengan saudara kita, dengan kita keponakan susuan. Ustadz, cara kedua nggak bisa karena kanan kiri nggak ada yang menyusui, tapi saya tetap nekat pengen mengadopsi. Cara ketiga, masih nekat kan? Cara ketiga adalah supaya enak, maka nikahi ibunya anak itu. Enak ini. Lu berarti poligami? Ya iyalah, nikahi supaya jadi mahram. Seperti itu kan, dia wanita janda punya anak, maka kita ambil anaknya. Kita nggak bisa cara 1, cara 2 nggak bisa, cara 3 nikahi janda tersebut. Cuman ada masalah ini, kalau anaknya janda itu misalnya laki-laki, sedangkan misalnya kita ini sudah punya anak, misalnya sudah punya anak tapi pengen ngadopsi anak lagi, kita punya anak perempuan, maka anaknya janda itu lagi dengan anak kandung kita ini bukan mahram ini, maka supaya nanti bisa tinggal satu rumah, maka nikahi ibunya, anak sama anak nikahkan sekalian. Jadi enak, walimanya ringkes. Loh, kalau enggak bisa satu rumah ini, ya anak bawaan. Jadi janda sama duda nikah, sama-sama bawa anak bawaan. Itu kalau laki perempuan, kalau laki sama laki enggak apa-apa, perempuan sama perempuan oke. Ini laki perempuan, ini enggak boleh satu rumah. Ini batal wudhu ini, karena bapaknya beda ini soalnya, bintinya ke atasnya beda. Makanya nikahkan sekalian. Loh kan enak loh. Ustadz, istri saya tidak mengizinkan saya poligami. Ya wis, berarti tapi tetap nekat pengen adopsi. Iya, cara keempat. Apa itu cara keempat? Ambil anak itu adopsi sampai dia dewasa, sudah balik. Dan kalau kepingin anak itu tetap satu rumah dengan Anda, maka nikahi anak perempuan tersebut. Lu nikah mana Ustaz? Lah iya katanya pengen satu rumah. Kalau enggak bisa, ini bukan mahram. Gak bisa Ustadz, istri saya melarang saya poligami. Baik, berarti tapi tetap nekat pengen adopsi. Iya, cara kelima, terakhir mentok. Apa itu? Ambil anak itu adopsi, begitu dia dewasa akil balik, pisahkan dari rumah Anda. Rumah-rumahkan sendiri karena dia bukan mahram Anda. Penuhi semua kebutuhannya tapi tidak boleh satu rumah. Selesai. Itu warodo angel Ustaz, makanya jangan adopsi.
Ya, jadi kembali ke materi kita, yang tidak dapat mencium aroma wanginya surga itu tadi nomor satu ya, orang yang menisbatkan dirinya kepada orang yang bukan bapaknya. Nomor dua, Bapak Ibu sekalian, yang nomor dua adalah, tentunya tidak saya sebutkan semua dengan alokasi waktu saja yang ada. Yang kedua adalah orang yang mengecat rambutnya, rambut kepala dan rambut jenggotnya, yaitu dengan warna hitam, nggak dapat bau surga. Orang yang ngecat rambutnya, baik rambut kepala yang sudah beruban atau jenggotnya yang sudah memutih, dikembalikan ke warna asal, warna hitam, maka nggak dapat bau surga. Dalilnya, nanti saya jelaskan. Dalilnya riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2097, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yakhdhibuna fi akhiriz zaman bisawadi kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Artinya, ada nanti di hari kiamat kelak suatu kaum, kata Nabi, yang mereka merubah rambut kepala dan jenggotnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati. Mereka tidak akan mencium aroma wanginya surga. Lah terus kalau rambut sudah beruban, maka agar kita tidak terlihat seperti tua dan seterusnya, gimana? Berikan pacar dengan daun pacar, semacam seperti henna atau katam. Bukan disemir ya. Kalau semir ini pakai zat kimiai, bleaching dan seterusnya. Ini pacar. Memang nggak seperti semir. Kalau semir tahan lama. Kalau pacar sebulan 2 bulan sudah balik lagi, dipacar lagi. Karena itu senyawa. Kalau kita wudhu senyawa. Henna itu apa? Sejenis seperti tumbuh-tumbuhan, bubuk gitu warnanya hijau. Itu kalau kita pakai jadi kecoklatan atau jadi kemerahan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu jenggotnya berwarna kunyit, kekuning-kuningan Abu Bakar. Begitu juga sahabat Nabi, kemerahan, kecoklatan. Boleh. Rambut juga begitu. Silakan. Nah, tolong yang sudah putih-putih rambutnya, kasih henna, kasih katam. Ya, itu apa ini, kemerahan atau kecoklatan seperti itu. Kalau misalnya tak rubah jadi biru Ustaz atau hijau, itu supporter bola. Bapak Ibu, iya. Jadi jangan nawar, ya. Itu. Jadi yang benar, ya itu tadi henna atau katam, kemerahan atau kecok, boleh. Dan jangan mencabut rambut putih, nggak boleh. Karena punya satu rambut putih, kata Rasulullah, itu bisa memberikan cahaya, dikasih satu pahala, dihapus satu dosa, diangkat satu derajat. Masya Allah, ini malah nyuruh anaknya 1.500. Oh jangan, karena memang punya rambut putih nggak nyaman, gatel, nggak enak. Makanya nyuruh anak, nggak, jangan dicabut, kasih warna lain aja. Baik kemerahan atau henna atau katam. Baik, itu nomor 2. Nomor tiga, orang-orang yang tidak akan mencium wanginya surga adalah wanita yang menggugat menuntut cerai suaminya, nggak dapat bau surga. Baik itu dengan bahasa sorry atau bahasa kiasan. Bahasa sorry itu gimana? Bahasa tegas. Mas, ceraikan aku. Mas, kita pisah saja. Itu sorry, tegas. Aku minta cerai, pegatan aku. Ah, itu sorry, tegas. Ada yang bahasa kiasan, padahal intinya dia minta cerai. Contoh, Mas, kalau tak pikir-pikir kita ini rumah tangga kok gini ya. Wis ngene mari Mas, aku anggapan adikmu, kon tak anggap kakakku. Minta cerai berarti. Mas, aku gak kuat Mas, gak kuat. Cincin ini tak balik nol lagi. Itu kiasan, itu kiasan. Dia minta cerai intinya. Ada yang tegas, ada yang kiasan. Maka wanita yang meminta cerai suaminya, tanda kutip, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, nggak dapat bau surga. Loh, kalau alasannya dibenarkan berarti boleh. Nanti tak tunjukkan alasan apa saja yang dibenarkan. Sekarang saya bacakan dalilnya. Wanita diancam nggak dapat bau surga kalau gugat suaminya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalilnya adalah riwayat Tirmidzi
dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2018 dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zaujaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Kata Nabi, setiap wanita yang menggugat cerai suaminya tanpa ada sebab, haram baginya bau surga. Haram dapat bau surga. Jangankan masuk surga, wanginya tok aja nggak dapat, padahal wanginya itu 70 tahun sebelum orang itu masuk ke surga. Nggak dapat bau surga. Lalu alasan apa wanita itu dibenarkan oleh syariat menggugat suaminya? Banyak yang dibenarkan. Satu, suaminya murtad, pindah agama, boleh gugur pernikahannya. Dia boleh ngajukan yaitu gugatan, pindah agama suaminya. Yang kedua, seorang suami yang melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, boleh. Yang ketiga, seorang suami yang tidak bisa menjalankan kewajibannya, mungkin karena dia sakit. Itu kalau istrinya sabar menunggu sakitnya suami, maka itu jadi pahala buat istrinya. Tapi kalau dia nggak sabar, apalagi dia masih usia muda, dia butuh kebahagiaan, sedangkan dia tidak dapatkan dari suaminya lantaran penyakitnya, maka dia boleh gugat. Dan suami nggak boleh menahan istrinya, nggak boleh zalim. Baik, itu nomor 3, karena penyakit. Yang nomor 4, karena suaminya teridentifikasi melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, melakukan maksiat, ya judi online, ya suka mabuk, bolak-balik zina, chattingan perempuan, ya seringkali, ya kayak gini, boleh. Itu. Yang kelima, seorang suami yang tidak ngasih nafkah lahir, nafkah batin. Lo sampai berapa lama? Katanya lo ini ya, katanya di buku nikah itu ditulis. Saya sendiri tidak pernah baca buku nikah saya, gak pernah tak baca. Katanya di situ ditulis 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah maka jatuh. Itu salah Bapak Ibu, salah itu. Gak ada dalilnya itu yang ada di buku nikah itu. Terus terang saya sampaikan, tolong sampaikan ke pihak yang terkait bahwasanya salah. Yang benar itu kalau istrinya mampu bertahan, misalnya ditinggal suami setahun, gak jelas suaminya kemana, ditanyakan ke orang tuanya juga nyari, bahkan ibunya juga nangis, yaitu nggak tahu keberadaan anaknya. Si istri setahun nggak dikasih nafkah lahir dan batin, tapi dia mau menunggu, sah pernikahannya nggak batal. Iya, nggak batal, kecuali kalau dia sudah nggak sabar, dia nggak sabar menunggu, maka lapor ke hakim. Lapor ke hakim, suami saya ini setahun menghilang, nggak ada jejaknya, nggak tahu ini dia meninggal atau gimana, nggak tahu. Saya tanya ke sana sini, nggak ada yang jelas. Maka kalau hakim memutuskan ketuk palu, selesai, maka dia boleh menikah. Setelah menikah ternyata suaminya balik, assalamualaikum, balik. Suami pertama, kira-kira gimana Ustaz, pernikahannya itu batal atau tidak? Tidak batal. Jadi tergantung istrinya. Kalau istrinya sabar, meskipun 5 tahun ditunggoni, nggak apa-apa, nggak batal, asalkan itu sesuai kerelaan istri. Jadi yang di buku nikah itu 3 bulan berturut-turut tidak, itu nggak ada, itu nggak ada dalilnya. Justru sesuai istri. Tapi kalau dia sabar nggak apa-apa, nggak sabar maka boleh mengajukan gugatan. Baik, terus kemudian apalagi seorang suami yang menggantung istrinya, artinya menggantung istrinya, dia tidak ada cinta kepada istrinya. Makanya sampai ada wanita berkata, saya ini Ustadz punya suami, kayak tidak punya suami. Diajak ngomong enak, tidak bisa. Terus kemudian diajak musyawarah, tidak bisa hangat di rumah tangga, tidak bisa diajak bercengkrama, dan seterusnya, pendiam dan seterusnya. Jadi saya ini punya suami apa enggak ya? Itu ketika saya tanya, kau ini cinta nggak sama aku, diem, nggak jawab. Yang kayak gini boleh, berarti digantung, hatinya tidak ada rasa cinta kepada istrinya. Baik, lo cuman itu tok Ustaz? Iya itu tok. Lo kalau suami nikah lagi, terus istrinya berkata minta cerai, kau pilih aku atau dia? Boleh ndak Pak Ustaz? Tidak boleh. Itu bukan alasan yang disyariatkan.
Loh kalau gitu suami nikah lagi, terima takdir dari Allah Azza wa Jalla. Itu bukan. Tolong rekaman ini share ke semuanya. Ya, tolong ini. Masukkan, kirim ke ibu-ibu. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu bukan alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya. Baik. Terus kemudian kita lanjutkan. Saya tutup sampai nomor 4 saja. Yang keempat adalah orang-orang yang tidak dapat mencium wanginya surga, wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti bertelanjang. Karena pakaiannya terlalu tipis, pakaiannya tembus pandang, pakaiannya membentuk lekukan aurat tubuhnya, pakaiannya dapat merangsang kaum pria. Karena begitu minimnya atau tipisnya atau mungkin terlihat auratnya, maka wanita seperti ini tidak dapat aroma wanginya surga. Dalilnya hadis riwayat Muslim, disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2044, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Wanita-wanita tersebut, jadi ini hadisnya panjang, ini hadisnya panjang, Nabi langsung sampaikan, wanita-wanita tersebut yang tadi saya sampaikan ngumbar aurat tadi, mereka tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, masih ada beberapa kelompok manusia yang lain yang tentunya waktunya tidak cukup. Saya buka saja, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Ada? Silakan, Mas. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggugat suami. Saya pernah mendengar kisah Zaid bin Harisa yang dibaca oleh suaminya yang waktu itu karena istrinya beralasan bahwa terkait dengan paras wajahnya tidak disukai. Nah itu bagaimana ya Ustaz terkait dengan memahami? Zaid bin Harisa menceraikan istrinya. Istrinya mengadukan kepada Rasulullah karena nggak suka dengan paras wajahnya. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apakah boleh seorang wanita dibenarkan menurut syariat jika wanita itu menggugat suaminya lantaran kondisi fisik suaminya tidak disukai oleh istrinya, sebagaimana tadi kisah tadi disebutkan? Maka dalam hal ini kata para alim ulama, intinya orang menikah yang dicari itu bahagia. Lah salah satu yang bisa menunjang kebahagiaan itu adalah fisik. Makanya kata Nabi, cari yang cantik, cari yang tampan, kan begitu. Terus kemudian cari yang sekufu dan seterusnya. Itu bibit, bebet, bobot itu juga diperhatikan di dalam Islam. Sekalipun yang paling utama itu adalah akhlaknya. Akhlaknya itu paling utama, agamanya. Ya. Apakah dibenarkan dalam hal ini? Sah-sah saja, boleh, sah. Apabila dia sudah tidak ada bahagia bersama suaminya, ya. Apabila dia tidak ada rasa cinta dalam hal ini, Ustadz bisa enggak Ustadz? Orang itu menikah diawali dengan tidak ada rasa cinta. Ada. Rasul menikahi istrinya namanya Sofia. Awalnya bukan rasa cinta Sofia. Sofia ingin balas dendam. Kenapa? Karena saudara-saudaranya banyak yang tewas dalam peperangan dan itu terbunuh di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mau mendinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niatan tidak ada cinta, tapi karena akhlaknya Rasul memperlakukan Sofia, ya, kelembutannya Rasulullah, sehingga dia jatuh hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, bisa. Jadi kalau misalnya seperti tadi, apakah ini termasuk hal yang disyariatkan, menggugat suami? Sah-sah saja boleh kalau dia tidak ada bahagia. Wallahu a'lam wa bishawab. Itu ya.
Baik, demikian karena waktunya kita tutup dengan kafaratul majlis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan menggolongkan kita hamba-hambanya kelak di yaumil akhir sebagai penduduk surganya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.